Hari ini hari ketiga Bapak dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah. Setelah pengecekan lebih lanjut, ternyata akan diambil keputusan untuk cuci darah karena ginjalnya juga bermasalah. Sebelum dilakukan cuci darah atau hemodialisa, dilakukan operasi kecil pemasangan selang di leher untuk keluar masuk darah pada saat cuci darah nanti. Untuk pertama kali cuci darah biasanya hanya dilakukan selama 2 jam. Itu pun tubuh masih adaptasi. Setelah itu cuci darah berikutnya mungkin akan lebih memakan waktu lebih lama, sekitar 3-5 jam. Nah, untuk kasus bapakku, dia kena ginjal itu bukan karena dia kurang minum ya, tapi lebih tepatnya karena beliau didiagnosa diabetes, di mana gula darahnya ini naiknya lumayan tajam, jadi merusak jaringan atau penyalur khusus di ginjalnya, sehingga ginjalnya yang bermasalah. Lalu dilakukanlah proses untuk cuci darah karena si ginjalnya udah nggak bisa ngebuang limbah zat yang nggak bagus di badan gitu. Setelah dilakukan hemodialisis atau cuci darah, biasanya ada efek samping untuk pasien, seperti pasien akan mengalami kayak mudah lelah atau kram, sakit kepala juga, serta mual dan gatal-gatal. Dan ini termasuk efek yang biasa sering dialami oleh mereka yang sering cuci darah. Ini bisa diimbangi dengan kayak diet, pembatasan cairan, dan ngikutin jadwal yang dianjurin dokter kapan untuk cuci darah lagi. Nah, ini kebenaran bapakku lagi dibenerin selang pas pencucian darahnya karena beliau banyak bergerak, jadi terlepas, jadi dibenerin lagi biar tetap merekat. Aku juga sempat konsul ke dokter apakah kasus bapakku ini termasuk yang cuci darahnya seumur hidup atau hanya saat diperlukan saja. Tapi kata dokter ini mungkin bisa berlangsung seumur hidup, tapi tetap akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Ini proses kayak prosedur nyembuhin ginjal atau enggak dengan dilakukan cuci darah itu enggak ya, karena cuci darah sendiri itu tidak menyembuhkan ginjal, hanya saja dia kayak mengambil ahli fungsinya gitu loh. Diusahain jangan telat untuk ngikutin kontrol dan jadwal cuci darah. Kita yang lagi ngedampingin orang sakit, terutama orang tua, itu sabarnya harus benar-benar diperluas, karena mungkin mereka akan balik lagi seperti anak kecil, dan dimana di situ kita benar-benar harus nerima mereka dan bersikap lebih dewasa untuk tetap mendampingi, karena bagaimanapun memang tanggung jawab kita sebagai anak untuk rawat mereka. Dan kita juga harus pintar-pintar memilah-milih makanan apa sekarang yang bisa dikonsumsi oleh penderita, nggak sembarangan lagi kasih. Dan kita juga harus bantu jelasin bahwa makanan ini nggak boleh karena memang sakitnya.